apakah kemudian dia memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh Bradford University di Singapura ataupun di London. Dan Bapak Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa hilirisasi itu kunci kemakmuran dan harus dilakukan di semua komoditas unggulan. Karena Anda tahu yang namanya bapaknya, Joko Widodo, itu masih terus melakukan manuver-manuver politik agar Prabowo itu tidak bisa mengakhiri masa jabatannya 5 tahun atau jangan sampai bisa 2 tahun tapi cukup 1 tahun saja. Ini yang kemudian di mata. Ini fitnah. Karena untuk mewujudkan hilirisasi, kita butuh investasi dan teknologi. Tidak puas-puasnya mereka menghajar ijazahnya Pak Jokowi, kali ini mereka melompat ke ijazahnya Gibran. Dipertanyakan, asli atau palsu? Mereka ini adalah datangnya dari biasa, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan. Tapi kali ini aku mau perlihatkan ke kalian seorang profesor yang sudah uzur, yaitu Profesor Ikrar Nusabakti. Ia kemudian membuat satu konten video yang membahas soal apakah kemudian ijazahnya Gibran itu asli atau palsu. Bahkan ia menyebutkan bahwa buah itu tidak jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Dia mau menyamakan Gibran dengan Pak Jokowi. Padahal isu Jokowi tentang ijazah palsu dan ijazah asli ini sudah semakin mengkerucut. Bakal ada yang masuk penjara karena melakukan tindakan hoax. Sekarang mereka ini melakukan tindakan playing victim, guys, di mana seolah-olah mereka diteror, mereka mendapat tindakan yang diskriminatif, ya. Tapi sampai sekarang juga mereka bagusnya masih istiqomah, masih mempertahankan argumentasi, termasuk Bang Rismon itu. Sampai sekarang dia menganggap bahwa UGM itu berbohong. Oke, nah kita akan tonton dulu nih, ada satu video monolog yang disampaikan oleh Ikrar Nusabakti. Dia di video ini memang menjelek-jelekkan Mas Gibran, tapi kita akan ikuti dan kita akan kuliti bersama, guys. Langsung saja. By the way, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Ini dia, guys, videonya. Kemudian belakangan ini juga muncul ya ucapan-ucapan singkat dari Gibran ya di dalam baik itu TikTok ataupun YouTube yang intinya adalah it's time for our generation. Jadi inilah waktunya untuk generasi kita, ya. Atau inilah waktunya untuk kita, ya. Walaupun saya lihat sebetulnya ini adalah bagian dari kampanye-kampanye Gibran untuk menjadi calon wakil presiden bersama. Selalu orang-orang mempersoalkan kalau Mas Gibran itu tampil di media sosial, tampil di ruang publik, dan kemudian didiskusikan, itu selalu dinilai seolah-olah ini hanya sekedar gimmick politik ke depan. Karena dia punya agenda menjadi calon wakil presiden berikut bersama Prabowo atau bahkan mencalonkan diri sebagai presiden. Selalu dikonotasikan seperti itu. Kalaupun memang benar, emang kenapa ya, guys? Kan Mas Gibran ini manusia politik, jadi wajar kalau kemudian dia mengekspresikan apa saja yang menjadi tindak tanduknya. Dia butuh perhatian masyarakat dong. Yang namanya manusia politik, ya nggak mungkin kalau kemudian dia cuma sekedar jadi wakil presiden kali ini, berikut dia tidak mau mencalonkan kembali. Itu nggak mungkin gitu. Walaupun ada 1-2 orang, tapi jarang sekali. Ya, yang namanya calon pemimpin masa depan, kalau dia sudah punya kekuasaan hari ini, dia harus berinvestasi dong secara sosial dan politik. Kenapa, Pak Prof? kita lanjut ya, kita lanjut ini. Prabowo Subianto, ya. Jadi dia ingin mengatakan pada saat itu kebetulan Prabowo juga mengatakan bahwa kita harus memberikan tempat khusus kepada anak-anak muda untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Walaupun buat saya itu pemimpin bangsa yang dia maksudkan atau Prabowo maksudkan itu adalah anaknya Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, ya. Jadi itu yang muncul lagi belakangan itu. Sebetulnya kalau Gibran itu misalnya ikut di dalam pemilu presiden pada saat yang tepat, yaitu usianya juga tidak melanggar hukum, tepat 40 tahun, tidak ada permainan politik atau rekayasa politik atau hukum melalui Mahkamah Konstitusi, mungkin kisah-kisah buruk tentang Gibran ini tidak akan muncul. Tapi di sini kita garis bawahi. Berulang-ulang kita diskusi soal apakah kemudian Gibran ini melanggar hukum, ya. Jelas tidak. Ya, Gibran tidak melanggar hukum terkait batas usia, tapi dia mendapatkan momentum. Itu harus dipahami. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Gibran itu melanggar hukum. Usia calon presiden wakil presiden 40 tahun, ya. Sementara Gibran masih di angka 30-an.
Kali ini 35 atau 37 ya, atau mungkin 38 kayaknya. Nah, sebut saja ya Gibran dengan usia yang tidak mencukupi sebagaimana amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang batasan usia yang terterang dalam Undang-Undang Pemilu tersebut menjadi presiden dan wakil presiden, itu tidak bisa kemudian kita pahami bahwa dia melanggar hukum. Kenapa? Karena terjadi perubahan hukum nomenklatur dari usia 40 boleh menjadi presiden atau wakil presiden selama dia pernah menjadi menjadi wali kota, menjadi bupati atau kepala daerah, dalam hal ini gubernur, kendati usianya masih 30 sampai 30 tahun ke atas. Oke. Ketika kemudian Mahkamah Konstitusi itu ketok palu, berarti nomenklatur berubah, hukum berubah. Tidak ada masalah di situ. Ini kita garis bawahi dulu ya. Jangan dulu langsung bicara soal Paman Usman. Tunggu dulu. Sampai di sini prosedurnya udah selesai. Dan Mahkamah Konstitusi tidak akan pernah mengubah atau merekayasa hukum atau mengkonstruksi hukum atau mempreteli aturan selama tidak ada orang yang melakukan gugatan. Tidak ada judicial review misalnya. Tidak ada permohonan dari warga atau elemen-elemen yang punya kepentingan. Ya kan? Nah, kebetulan ada mahasiswa yang punya kepentingan. Ada elemen pemuda, dan sebenarnya bukan cuma mahasiswa, ada beberapa kalangan yang juga termasuk dari Partai Solidaritas Indonesia dan juga tokoh-tokoh tertentu yang memang sejak awal. Apa bedanya dengan Rocky Gerung dan kawan-kawan yang meminta tentang ambang batas ini untuk digugat, untuk diminta judicial review? Ya sama, kan seperti itu. Ada yang ditolak oleh MK, ada yang diterima oleh MK. Nah, kebetulan yang berkaitan dengan usia batasan minimal untuk menjadi presiden dan wakil presiden ini diterima oleh MK. Di mana boleh jadi presiden dan wakil presiden tidak mesti harus 40 tahun. Boleh 30 tahun dengan catatan sedang menjabat atau pernah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dalam hal ini wali kota, bupati, dan gubernur. Gibran memenuhi syarat. Kan gitu. Diketok sama MK. Oh iya, MK itu kan adalah pamannya Gibran. Hei, MK itu bukan pamannya Gibran. Ketuanya memang pamannya Gibran. Tapi Mahkamah Konstitusi itu bukan pamannya Gibran. Karena Mahkamah Konstitusi itu paket dia. Ya kan? Oh, ada cawe-cawenya Pak Jokowi. Ada cawe-cawenya Presiden. Biar bagaimanapun Presiden punya hubungan afiliatif dengan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Guys, saya mau kasih tahu sama kalian semua ya. Mau dia diintervensi atau tidak diintervensi, Mahkamah Konstitusi punya lebih dari 3 hakim. Bukan cuma 3 loh hakimnya, itu lebih. Bahkan sampai 9 hakim. Di mana untuk membuat keputusan-keputusan itu ada kolektif kolegial. Oh, tapi kan Paman Usman itu terbukti. Ada tindakan yang kemudian dia melanggar etika. Yaitu ada semacam konflik kepentingan melayani tamu-tamu tertentu yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang dianggap melanggar kode etik. Oke, dalam konteks itu dia melanggar kode etik dan itu sudah diputuskan oleh MK ya, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan. Walaupun kemudian Usman ini sang ketua MK yang sekarang sudah tidak bisa menjadi ketua lagi, tidak lagi jadi ketua, tapi tetap menjadi hakim MK, itu juga melakukan gugatan karena dia masih merasa bahwa dia tidak bersalah gitu kan. Dia masih punya pikiran, dia punya andil kan gitu. Oke. Tapi apapun suasana dan konstruksi itu semua, mau dibenarkan ada cawe-cawe atau tidak, ada etika yang melanggar dan lain sebagainya. Tapi secara hukum normatif itu tidak ada masalah. Pemikiran untuk kemudian menjadikan Gibran sebagai wakil presiden itu tidak boleh kita lihat di MK. Kenapa? Karena kepentingannya Mahkamah Konstitusi bukan untuk Gibran, tapi untuk siapa saja manusia Indonesia yang berusia 30 tahun ke atas, tidak mesti harus sampai ke 40 tahun, dan sedang menjabat atau sudah pernah menjabat sebagai wali kota, bupati, dan juga gubernur, itu diberikan ruang sebesar-besarnya agar bisa menjadi wakil presiden atau presiden, guys. Kan? Ini enak loh. Kan kalau mau bicara demokratis ya jangan dibatasi. Kan gitu. Kalaupun mau pembatasan yang lebih rasional gitu. Apa bedanya orang berusia di 30 tahun dengan mereka yang berada di usia 40 tahun? Ya,
tua itu pasti dewasa pilihan. Itu kan kita mafhum seperti itu. Jangan-jangan Gibran jauh lebih dewasa ketimbang Ikrar. Jangan-jangan Gibran lebih dewasa ketimbang Amin. Jangan-jangan Gibran lebih dewasa ketimbang Dr. Tifa, ketimbang Refli Harun, ketimbang Rocky Gerung. Nah, kedewasaan itu kan bukan cuma soal kecerdasan. Kedewasaan itu juga bukan cuma soal bagaimana aura dari kepribadiannya. Tapi kedewasaan itu juga tampil ketika dia selalu bijaksana dan selalu tenang ketika menghadapi banyak cibiran dan kritikan. Dan itu ada pada Gibran. Nah, kan? Kita lanjut nih ya, kita lanjut ke Pak Kiai ini. Kita lihat ya, belakangan ini itu juga muncul yaitu mengenai ijazah yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Sebetulnya sejak tahun 2022 ya atau 2023 itu sudah dipersoalkan ya, apakah kemudian dia memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh Bradford University di Singapura ataupun di London. Ini yang menjadi satu tanda tanya besar ya. Dan kemudian mengapa ini juga menarik ya? Kenapa? Karena di situ tertulis bahwa Gibran Rakabuming Raka itu having completed the approved congregation said today ya, admitted to the degree of Bachelor of Science ya, with second class honors. Dan kemudian di situ dikatakan bahwa dia bukan cuma mendapatkan second class honors tapi second class division. Di dalam sistem atau British system ini berarti dia ngambil BSc ya dengan honors program. Ini mirip lah dengan di Australia ataupun di Singapura ataupun di Malaysia. Ini British system ya. Kalau Gibran itu dapat first class honors. A business meeting is imminent and there are piles of PDF materials that haven't been organized into a presentation. Itu berarti dia dapat A. Tapi kemudian kalau dia dapat second class honors, first division ya. Tapi kalau dia dapat second class ini, dia nggak bisa kemudian lanjut ke PhD. Dia harus melalui masters ya. Tapi yang didapat Gibran itu bukan cuma second class honors, tapi second class honors, second divisions. Dan yang paling bawah itu adalah third class below. Dan kalau kita lihat dalam IPK sistem Indonesia ya, yang didapat oleh Gibran second class honors, second divisions itu setara dengan IPK 2,3. Jadi IPK-nya indeks prestasi kumulatifnya itu cuma 2,3 ya. Padahal kalau Anda tahu ya, Anda kalau mau lulus sarjana di Indonesia, itu harus mendapatkan IPK minimal 2,75 kalau mau masuk pegawai negeri. Kalau Anda mendapatkan IPK, ada yang bisa 2,75, tapi akan lebih baik lagi atau lebih aman lagi kalau nilai indeks prestasi kumulatif Anda itu minimal 3,0. Jadi kalau Anda cuma dapatkan nilai 2,3, itu cuma satu tahap atau satu titik di atas indeks prestasi kumulatif 2, yang itu artinya hanya pas ya. Below 2 itu berarti Anda tidak lulus. Nah, mengapa hal ini muncul ya? Karena ada dua pendapat bahwa Gibran itu sebetulnya memang lulus dari Bradford University di kampus Singapura. Tapi mengapa kemudian ijazahnya itu lulus dari Bradford University di London? Itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan ataupun komentar-komentar negatif ya. Antara lain disebutkan bahwa ini Jokowi dengan Gibran itu 11-12 gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu like father like son ya. Jadi ini yang kemudian menimbulkan tadi saya katakan ya, ini persoalan Gibran ini benar-benar like father like son gitu kan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan bahwa dia itu sebetulnya lulus SMA atau enggak, atau lulus sarjana atau enggak ya. Tapi oke lah, saya terima bahwa dia itu mendapatkan istilahnya itu sarjana muda dari MDIS di Singapura ya, dan kemudian karena ada kerjasama antara MDIS dengan Bradford University, makanya kemudian dia ikut juga kuliah di Bradford University di Singapore kampus ya, dengan kemudian nilainya tadi saya katakan second class dan kemudian juga second divisions atau mendapatkan nilai 48% ya. Dan nilai tersebut ya itu menyebabkan orang kalau mengambil PhD itu mau tidak cukup BSc honors ya atau BA honors ya, tapi dia harus mendapatkan yang namanya first class honors ya. Inilah sistem Australia. Nah, kenapa Gibran juga belakangan ini juga namanya melejit ya dibicarakan. Walaupun kalau saya katakan melejit itu kan namanya, kalau Anda populer itu kan bisa saja. Populer atas nama kebaikan, tapi juga populer atas nama yang lain atau keburukan ya.
Karena kita juga tahu ya, belakangan ini ada beberapa perwira-perwira tinggi TNI, purnawirawan TNI ya, yang kemudian menginginkan agar yang namanya Gibran Rakabuming Raka itu di-impeach dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Karena kita tahu ya, ada kekhawatiran dari banyak pihak ya, termasuk dari kalangan para jenderal-jenderal purnawirawan TNI dan Polri itu mengenai bahayanya posisi Gibran itu untuk masa depan posisi Presiden Prabowo Subianto. Mengapa? Kakek lebay. Aku sih nggak ada lihat bahwa apanya yang asli atau palsu dalam kaitan ijazahnya Mas Gibran nih dalam penyampaiannya Prof. Ikrar. Lebih kemudian mempreteli soal nilainya Mas Gibran, guys. Padahal dalam undang-undang undang-undang berapa ya, saya lupa. Kemarin itu sempat dibahas. Undang-undang keterbukaan informasi kalau nggak salah ya, soal ada yang berkaitan dengan privasi itu, bahwa sebenarnya dalam konteks lembaga pendidikan tidak semua data itu bisa dipublikasi, kan gitu. Termasuk data-data yang berkaitan dengan nilai-nilai seseorang. Kalau ijazah oke lah masih bisa gitu kan. Walaupun tetap ijazah juga masuk dalam kategori privasinya seseorang, kan gitu. Nah, ini orang ini membongkar-bongkar dan menganalisa-analisa sesuatu yang seolah-olah nggak nyambung. Dia mau menyebutkan bahwa Mas Gibran ini punya angka-angka atau nilai-nilai yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat dalam konteks apa? Ujung-ujungnya kan dia selesai dalam konteks perkuliahan, dalam konteks sekolah juga selesai. Ya. Mau mekanismenya sekolah di luar negeri, sekolah di universitas mana atau kampus di mana, itu urusan berikut gitu. Tapi yang paling penting di sini ada legitimasi bahwa seorang Gibran itu pernah sekolah, pernah kuliah, dan memiliki identitas melalui ijazah atau melalui dokumen-dokumen yang setara dengan ijazah bahwa yang bersangkutan benar pernah mengikuti proses perkuliahan atau proses sekolah gitu. Apa sih yang dibahas sama Prof. Ikrar ini nggak nyambung sih menurutku. Nah, ujung-ujungnya adalah mau mengaitkan dengan bahwa Mas Gibran sekarang ini sudah dalam keadaan lagi populer kembali gitu. Dan dia menilai jangan-jangan popularitas ini bukan berkaitan dengan sesuatu yang positif, tapi popularitas yang sedang didapatkan oleh Gibran namanya lagi kembali melejit adalah terhadap sesuatu yang buruk. Aku cari tahu ternyata yang dimaksud dengan buruk ini adalah karena ada purnawirawan yang mengimpeach ya, meminta agar Mas Gibran itu dimakzulkan oleh Prabowo. Dan menariknya menurut Pak Ikrar ini, ternyata kekhawatirannya purnawirawan itu adalah jangan sampai Gibran menjadi bahaya bagi Prabowo. Aduh, boleh ya tertawa agak panjang. Gue rasa lucu sih guys, ini cara-caranya teman-teman yang anti kepada Mas Gibran ini menurutku sudah sangat berlebihan gitu ya. Buat apa mengkhawatirkan Prabowo oleh karena kehadirannya Gibran? Prabowo itu orang cerdas guys. Dia punya Gerindra di belakang yang pasti akan mampu membaca situasi. Sebab Mas Gibran itu dalam kegiatannya dan video-videonya, baik video pendek, monolog yang ada di YouTube yang sekarang lagi viral. Nanti aku perlihatkan lagi ke kalian, ada satu video terbaru dari Mas Gibran yang luar biasa bicara soal hilirisasi. Ini penting gitu kan. Tapi sebelum itu saya mau bilang bahwa Mas Gibran ini di mana-mana dia itu konsisten atas nama presiden, atas nama Prabowo, kendati itu di akun pribadinya ya. Kendati dia bukan dalam konteks kerja-kerja kenegaraan, kadang kendati bukan dalam konteks dia sebagai wakil presiden, selalu saja menyebut presiden, menyebut Prabowo kan gitu. Artinya gini loh, Jokowi juga pernah mengingatkan Gibran, jangan kemudian melampaui. Itu ingat, itu etika yang kemudian Jokowi itu pertegas kepada Gibran. Artinya Jokowi, bukan cuma Gibran nih, Jokowi itu sudah memperhitungkan lo Gibran tetap menempel kepada Prabowo. Masa depan Prabowo itu juga berbarengan dengan Gibran. Aku lebih suka kalau orang-orang menilai Mas Gibran ini kemudian nempel terus atau melejitkan namanya, membuat gerakan politik untuk agenda masa depan, tapi dalam konteks untuk kembali berdampingan dengan Prabowo, untuk kembali berjuang bersama Prabowo di pemilu 2029.
Itu lebih bagus analisanya. Lebih tepat kita menganggap bahwa Mas Gibran punya investasi politik selain untuk mencalonkan presiden berikut, dia juga saat ini sedang mencoba mempertahankan posisinya agar tetap dipakai oleh Prabowo untuk menjadi wakil presiden selesai di 5 tahun ini sampai juga dengan di periode kedua. Itu analisa yang jauh lebih rasional ketimbang kita mau menilai Mas Gibran ini akan menjadi ancaman buat Prabowo. Udahlah guys, basi ya. Gibran itu sadar posisi, dia masih terlalu muda sehingga itu dia akan terus menempel kepada Pak Prabowo. Tapi kalaupun dia menunjukkan, dia memperlihatkan tentang kemampuannya di ruang publik, baik datang sebagai pembawa amanat presiden, datang memberikan pidato, datang membantu sumbangan, datang memberikan salam, muncul di media sosial, di TikTok, di IG, di Facebook, bahkan sekarang di YouTube beliau sudah membuat video-video monolog. Itu adalah investasi politik untuk kemudian membuat namanya semakin bisa dikenal oleh masyarakat, dan itu manusia politik, wajar bukan? Kan gitu. Jadi Prof Ikrar ini menurutku terlalu menikmati kebencian kepada Mas Gibran dan Jokowi serta keluarganya. Jadi akhirnya profesor yang sebenarnya kita anggap sebagai pemikir yang cemerlang, yang punya gagasan yang hebat, termasuk dalam konteks pemahaman politik, itu terlihat murahan, terlihat mengalami degradasi secara pengetahuan, kan gitu. Masih lebih bagus teman-teman YouTuber sekarang yang mereaction video politik, teman-teman YouTuber sekarang yang bukan ahli politik, bukan pemikir politik, tidak punya background tentang sejarah perpolitikan di Indonesia, tapi kemudian mengomentari mereka-mereka ini. Itu jauh lebih hebat, itu jauh lebih keren mereka ketimbang mereka yang hari ini disebut sebagai dokter dan juga profesor. Guys, kita selesaikan sedikit lagi ya, dan kita akan komentari ini. Prof Ikrar akan bicara apa lagi? Karena Anda tahu, yang namanya bapaknya, Joko Widodo, itu masih terus melakukan manuver-manuver politik agar Prabowo itu tidak bisa mengakhiri masa jabatannya 5 tahun, atau jangan sampai bisa 2 tahun, tapi cukup 1 tahun saja. Ini yang kemudian di mata ini fitnah, ya. Kalau ini dia mau bilang di mata Purnawirawan, berarti fitnah, kan gitu. Jadi Prof Ikrar itu memfitnah dua, Jokowi dan juga Purnawirawan. Kita dengarkan, ini maksudnya apa? Saya benar-benar Indonesia ini kok seperti sebuah republik tahun, tapi cukup 1 tahun saja. Okay. Ini yang kemudian di mata saya, benar-benar Indonesia ini kok seperti sebuah republik yang berbau kerajaan. Fitnah, oke? Jelas ini fitnah, jelas ini keji. Al-fitnatu asyhadu minal qatl, ya. Jadi ini orang sudah membuat fitnah, guys. Ini menarik ketika dia menyampaikan bahwa ternyata Jokowi lagi kesana kemari, ini lagi gerasa gerusu, lagi cawe-cawe, lagi membuat satu skenario untuk membuat yang namanya Prabowo tidak lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena setelah Prabowo akan digantikan oleh Gibran. Ini jahat. Ya, ini pikiran paling jahat menurutku yang pernah terlintas di benak seorang profesor yang sebenarnya pernah diberikan ruang oleh Pak Jokowi tapi kemudian dipecat gara-gara tidak bekerja becus, guys. Ini jahat menurutku, sangat jahat. Jadi perspektif yang perlu kita preteli ke depan, ya. Jadi sampai di sini aja aku udah enak lihat beliau punya komentar-komentar ini, guys. Nah, aku mau perlihatkan ke kalian ada satu video pendek yang kebetulan ini dibuat oleh Mas Gibran. Ini videonya sangat menarik kalau kita tonton, guys. Kita tentu sangat bersyukur Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Cadangan timah kita terbesar kedua di dunia. Kita juga penghasil rumput laut terbesar kedua dunia, serta masih banyak lagi. Tapi nyatanya, sekedar kaya saja ternyata tidak cukup.
Karena yang menjadi tantangan justru bagaimana mengolah kekayaan alam ini agar punya nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Coba bayangkan, Indonesia sempat menjadi eksportir biji boksit terbesar ketiga dunia. Sayangnya, Indonesia hanya menempati urutan ke-31 sebagai pengekspor panel surya. Padahal ketika boksit diolah menjadi panel surya, nilainya bertambah 194 kali lipat. Besar sekali. Tapi hilirisasi tidak melulu hanya soal batu bara atau minerba. Hilirisasi bisa dilakukan di sektor lain, pertanian, kelautan, perkebunan, bahkan digital. Untuk hilirisasi digital, nanti kita bahas secara khusus di lain waktu. Jadi inti dari hilirisasi adalah pengolahan yang menghasilkan nilai tambah. Contoh sederhananya, harga teh saat masih berbentuk daun basah akan jauh berbeda dengan teh yang sudah dikeringkan, dipacking, dan sudah diolah menjadi teh dengan aroma tertentu. Sehingga selain mendapatkan keuntungan dari harga jual, dengan melakukan pengolahan kita juga bisa membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM, menggeliatkan ekonomi, dan mendapatkan pemasukan negara dari pajak, royalti, PNBP, dividen, maupun bea ekspor. Itulah yang dilakukan negara-negara lain, bahkan oleh negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Mereka mengimpor bahan mentah, diolah, kemudian diekspor lagi, termasuk ke negara asal sumber daya alam itu sendiri. Lalu nilai tambahnya kemana? Uangnya yang dapat siapa? Lapangan kerjanya siapa yang menikmati? Ya negara yang mengolah itu. Oleh sebab itu, kebijakan hilirisasi penting untuk kita lakukan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah arah yang saat ini sedang Indonesia tempuh. Dan Bapak Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa hilirisasi itu kunci kemakmuran dan harus dilakukan di semua komoditas unggulan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Proyek-proyek yang vital segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah sudah memetakan 28 komoditas unggulan yang potensinya bisa mencapai lebih dari 13.000 triliun rupiah di tahun 2040. Satgas Percepatan Hilirisasi juga dibentuk tahun ini. Investasi juga terus digencarkan. Di 2024, realisasi investasi untuk hilirisasi mencapai 407 triliun, hampir seperempat dari total investasi nasional. Karena untuk mewujudkan hilirisasi, kita butuh investasi dan teknologi. Percepatan hilirisasi memang harus diimbangi dengan peningkatan skill angkatan kerja kita. Kita butuh banyak anak bangsa yang ahli dan terampil di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, AI, untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam industri ini. Oleh sebab itu, pendidikan dan vokasi terus kita kembangkan. Apalagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, sehingga ini semua akan jadi langkah besar dalam membuka lapangan kerja. Teman-teman, hilirisasi itu bukan cuma soal membangun pabrik, bukan cuma milik pengusaha elit, tapi lebih dari itu. Hilirisasi itu soal keadilan dan masa depan.
Karena hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang berkeadilan, yang melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, masyarakat, dan tentunya anak muda. Kalau hilirisasi berhasil, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, tidak takut harga anjlok saat panen karena industri pengolahan siap menampung. UMKM bisa lebih maju karena dikerjasamakan dengan industri pengolahan yang lebih besar. Ekonomi sekitar jadi lebih menggeliat karena lapangan kerja terbuka, tenaga kerja terserap sehingga daya beli meningkat. Daerah juga jadi punya sumber pendapatan baru yang nantinya bisa digunakan untuk membangun jalan, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Memang tantangan itu pasti ada. Yang namanya perubahan pasti butuh kalibrasi. Tapi dengan optimisme, kerja keras, lompatan kecil dari masing-masing kita, suatu saat akan menjadi langkah besar bersama yang membawa kemajuan bagi bangsa. Keren. Keren guys, keren. Pesannya dapat ya. Dalam konteks pesan dapat. Di dua video terakhir memang perlu kita kritik gitu, karena Mas Gibran terlihat seperti orang yang membawa berita, seperti orang yang membacakan berita gitu, seperti orang yang membacakan informasi, bukan sebagai orang yang punya gagasan dan kemudian memberikan informasi dan tawaran-tawaran yang menurutku juga apa yang menjadi langkah-langkah kerja dia sebagai wakil presiden, kan gitu. Di video ini walaupun tetap tidak akan pernah putus dengan kritik, tetap saya melihat bahwa Mas Gibran sudah memberikan kontribusi terbaik untuk kemudian memberikan edukasi kepada publik. Soal nanti dinyinyirin, dicibir, ya udah itu biasa saja gitu. Yang penting Mas Gibran tetap konsisten untuk menyalurkan informasi yang menurutku penting dari mereka yang kita kategorikan sebagai penguasa hari ini. Ya sudah, sekali lagi itu investasi yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk agenda masa depannya. Jadi kita lihatlah dengan kacamata yang lebih objektif dan lebih moderat lah. Kalaupun nggak mau memberikan dukungan, jauh lebih baik kita membacanya secara moderat, tidak terjebak dengan Allah itu editannya seperti Ferry Irwandi, Allah seperti siapa ini yang bicara bisnis terus ini, ke Raymond gak siapa ya? Iya kah? Pokoknya itu menurutku kreativitas dari Mas Gibran harus kita apresiasi ya. Kita tunggu terus video-video beliau, apalagi beliau jelaskan soal hilirisasi itu secara gamblang. Itu teman-teman yang kuliah ya, yang demo-demo, coba dipelajari lagi, didengar, diresapi apa yang menjadi maksud dari Mas Gibran itu. Kalau misalnya kalian menilai bahwa ada sesuatu yang tidak tepat, ya silahkan kritik gitu. Sampaikan apa yang dijelaskan oleh Mas Gibran itu nggak sesuai dengan keberadaan kita di Indonesia. Tapi yang namanya kebijakan hilirisasi ini sudah dicanangkan sejak awal oleh Pak Jokowi sebagai bentuk untuk mempertahankan kekuatan bangsa kita dalam rangka menyelamatkan agenda masa depan gitu. Bagaimana sumber daya. Nah ini bagusnya Mas Gibran, dia tidak hanya bicara soal sumber daya alam, dia tidak hanya bicara soal industri ya, tapi dia juga bicara soal UMKM dan juga termasuk digital yang kemudian harus dilakukan proses hilirisasi. Tinggal memahami hilirisasi digital ini yang sempat dikritik sama Rocky Gerung. Kita tunggu di video berikutnya. Kayaknya Mas Gibran akan bikin secara spesifik apa yang dimaksud dengan hilirisasi digital. Ya soal secara teoritis mungkin bermasalah, itu bisa kita kritik, tapi pada prakteknya Mas Gibran itu melanjutkan cita-cita dan program apa yang dicanangkan oleh Prabowo gitu. Menurutku menarik. Jadi Pak Ikrar, please, aku kira dari tadi aku tunggu mana masalah ijazah palsunya yang sebelah mana, ternyata nggak ada. Dan beliau mengutip Dr. Tifa ya, Dr. Tifa juga sama posisinya, punya problem di soal ijazah doktornya. Ya, akhirnya dia sudah tidak pakai doktor, cuma pakai dokter. Guys, kalau kalian punya komentar jangan lupa tulis di kolom di bawah. Jangan lupa juga Anda like dan share video ini. Dukung terus channel saya, semoga kita bisa mendapatkan informasi yang bagus lewat channel ini. Dukung juga buat teman-teman forum YouTuber Nusantara yang saat ini berjuang untuk melawan hoax. Kita berharap semakin banyak orang-orang yang menciptakan kreativitas melalui konten yang akhirnya mereka sampaikan sesuatu yang positif ketimbang hal-hal yang negatif. Karena masa depan kita membutuhkan energi positif, tidak membutuhkan orang yang nyinyir.
Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside.